Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, setiap kita pasti mengaku mencintai Allah. Namun, sudahkah kita merenungkan apakah cinta kita telah sampai kepadanya? Dalam surah Ali Imran ayat 31, Allah memberikan kunci jawaban yang nyata. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar menjalankan rutinitas. Ini adalah pembuktian. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tak bisa dipisahkan dari ketaatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari tutur kata yang santun, kejujuran dalam berdagang, hingga ketulusan dalam beribadah. Setiap sunnah yang kita hidupkan adalah langkah nyata kita menuju ridhonya. Sebab, mustahil seseorang sampai kepada Allah jika ia mengabaikan jalan yang telah dibentangkan oleh kekasihnya. Mari kita bertanya pada diri sendiri, seberapa mirip akhlak kita dengan beliau? Karena sejatinya, mencintai Allah berarti menjadikan Rasulullah sebagai cermin dalam setiap helaan napas kita. Bentang kain di atas sajadah, menuntut ilmu di madrasah. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah. Mari kita dengarkan apa kata Mursyid Fahmi At-Tamimi dan Ustadz Fauzi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi hafizakumullah, para asatidah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat sekarang ini Allah menakdirkan kepada kita semua bisa hadir ke majelis yang mulia ini, berzikir bersama, dan juga niat ikhlas menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita, Allah menambahkan keimanan kepada kita semua, sehingga pada akhirnya Allah menambahkan ketakwaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita pahami tentang silsilah keilmuan. Di sini yang sering kita baca juga kitab hikam dan tafsir Ibnu Katsir. Kita perlu khususon kepada al-musannifin ini, sebabnya perlu kita mengetahui silsilah sampai nyampe ke tempat ke guru kita di majelis ini. Perlu kita menyebutkan dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti kitab hikam, yaitu dikarang oleh Ibnu Athaillah. Beliau bermadhab Al-Maliki, thariqahnya As-Sadili, yaitu berguru kepada Abul Abbas Ahmad bin Ali Al-Mursi. Ya, ini perlu kita ketahui. Dan juga Abul Abbas Ahmad bin Ali Al-Mursi ini berguru kepada Syekh Abul Hasan As-Sadili. Ya, ini ulama sufi, Pak. Jadi pemimpin thariqah As-Sadiliyah. Kenapa
kita perlu menyampaikan tentang silsilah keilmuan ini? Sebabnya kita sangat penting apa yang disampaikan guru, seperti ada lokomotif gerbong-gerbong ke belakang dari sahabat, ya, dari Nabi ke sahabat. Apa yang dinamakan sahabat? Yang dinamakan sahabat yaitu yang nututi kepada Nabi dengan beriman, Pak. Nah, itu sahabat namanya, ya. Setelah itu tabi'in. Siapa yang dinamakan tabi'in? Tabi'in ini yang nututi kepada sahabat dengan beriman. Itu tabi'in. Setelah itu tabi'in seperti kereta terus sampai sekarang, Pak. Ya, sampai sekarang. Ini tidak akan putus sebabnya dilindungi oleh Allah, ya. Sama dengan Al-Qur'an dilindungi oleh Allah. Ini perlu kita ketahui bahwa Imam Syadili ini berguru kepada Syekh Abdus Salam, ya, Ibnu Masyi, ya. Ini di Damaskus, Pak. Jadi Maroko, ya. Jadi Maroko dia. Jadi guru besar ulama sufi ini, Pak. Nah, yang sering kita baca juga kitab tafsir Ibnu Katsir. Seperti ini perlu kita ketahui, yaitu Kiai Musonib yang mengarang kitab tafsir ini, nama lengkapnya yaitu Syekh Abul Fida, ya, Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir bin Dou, ya. Jadi bin Katsir Al-Qurashi, ya, Ad-Dimaski. Ini madhabnya Imam Syafi'i, ya, lahir di desa Majdal, pinggiran kota Basrah, Suriah, ya. Ini lahir di desa Majdal, pinggiran kota Basrah, Suriah pada tahun 71 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 774, lahir 701, wafat tahun 774. Berarti beliau umur 73, ya. Ini di Damaskus, Pak. Jadi beliau berguru kepada ulama yang sangat terkenal, ialah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini semua deretan-deretan sufi, silsilahnya yang nyambung kepada Nabi. Ini silsilah keilmuan, Pak. Sama dengan guru kita, ya, ini perlu kita pahami. Jadi sebelumnya mohon izin kepada guru, sama dengan guru kita semua ini, yaitu Syekh Fahmi, ya. Mohon izin, Syekh Fahmi ini berguru kepada Syekh Taufik. Syekh Taufik ini berguru kepada Kiai As'ad Syamsul Arifin, ya. Kiai As'ad Syamsul Arifin ini berguru kepada Kiai Nawawi, sepuh, bukan Kiai Nawawi yang sekarang, Kiai jetnya, ya. Kiai Nawawi Sidogiri, Pak, ya. Dan juga banyak guru-gurunya, tetapi kita demi mempersingkat waktu diambil 2-3 aja, ya. Kiai As'ad Syamsul Arifin ini juga berguru kepada Kiai Hasyim As'ari, Pak. Dan juga beliau berguru kepada Syekhona Khalil Bangkalan, ya. Ini sepintas silsilah biar kita dengan harapan mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kiai Khalil ini, Pak, waktu ada di Mekah, yaitu pernah berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, Pak, ya. Syekh Nawawi Al-Bantani berguru kepada Syekh Sayyid Ahmad Nahlawi. Ini silsilah terus sambung menyambung kepada tabi'in, nanti ke sahabat, langsung ke Nabi, Pak. Ini perlu kita pahami. Maka dari itu dengan harapan mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat, mari kita khususon kepada al-musannifin ini dengan harapan kita diberi keberkahan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ilal musannifin
wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Syekh Abdul Qadir Jailani wal malaikatil muqarrabin wa khususan Syekhul Mursyid Fahmi hafizakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita tadabburi bersama surat As-Zumar ayat 54 ya. Mari kita buka bersama. Surat Az-Zumar ayat 54. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul azab tsumma la tunsarun. Ini kata Allah. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya, kepada Allah ya. Maksudnya di sini kembalilah kamu ke jalan Allah dan berserah dirilah sepenuhnya kepadanya ya. Ini bimbingan dari Allah, Pak. Kita ini sama dengan ajilu bit taubah, seperti ajilu bis shalah qoblal maut, itu dianjurkan ya sama Allah, harus dipikirkan tentang ini. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya. Maksudnya di sini kembalilah kamu ke jalan Allah dan berserah dirilah sepenuhnya ya kepadanya. Ini berserah ini artinya Islam, Pak. Aslama seperti Islam, aslama yuslimu islama. Jadi berserah, Pak. Berserah ya sepenuhnya, sama dengan haqqu tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bukan sekedar takwa, Pak, tapi haqqu tuqati di sini. Nah, ini diharapkan oleh Allah di sini, kembalilah. Nah, ini maksudnya wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Nah, ini, Pak. Perlu kita pahami di sini, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya. Maksudnya kembalilah kamu ke jalan Allah dan berserah dirilah sepenuhnya kepadanya ya. Selanjutnya min qabli ayatiyakumul azab, sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Nah, ini, Pak. Ini perlu kita pahami bersama. Jadi jangan lelet, jangan lambat, maksudnya harus cepat ya. Wa anibu ya. Fastabiqul khairat maksudnya di sini. Yakni segeralah bertobat dan mengerjakan amal soleh sebelum azab menimpamu. Ya. Selanjutnya ayat wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran, yang merupakan kitabullah, yang terbaik dari kitab-kitab Allah lainnya yang pernah Allah turunkan kepada manusia. Maksudnya dari Zabur, Injil, semuanya itu begini. Ini dibandingkan Al-Quran yang lebih sempurna, Pak ya. Min qabli ayatiyakumul adab baghtataw wa antum la tash'urun. Ini perlu kita lihat di Qur'annya supaya kita paham. Sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedangkan kamu tidak menyadarinya ya. Lalai kita, tidak tahu, baghtataun, jadi dengan tiba-tiba, Pak. Yakni dari arah yang tidak kamu ketahui dan tidak kamu sadari kedatangannya. Kemudian dalam firman selanjutnya disebutkan antakula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah, supaya jangan ada yang mengatakan
amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Artinya, kelak di hari kiamat, orang-orang yang berdosa merasa menyesal karena kelalaiannya, Pak. Hingga belum sempat bertobat dan kembali ke jalan Allah. Sehingga saat itu menginginkan seandainya saja dirinya termasuk orang-orang yang berbuat baik, ikhlas, lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah selanjutnya, wa in kuntu laminas sakhirin. Sedangkan aku sesungguhnya termasuk orang-orang memperolok-olok agama. Ini penyesalan, Pak. yakni sesungguhnya yang dilakukan selama di dunia hanyalah perbuatan memperolok-olok dan menghina agama Allah, bukan meyakininya dan bukan pula membenarkannya. Ya. Di sini firman Allah, "Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin." Au taqula hina taral adzaba law anna li karratam fa akuna minal muhsinin. Atau supaya jangan ada yang berkata, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang yang bertakwa. Atau supaya jangan ada yang berkata ketika melihat adab, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, nescaya aku termasuk orang-orang berbuat baik. Ini Pak. Jadi dia menginginkan seandainya dikembalikan hidup di dunia, tentulah dia akan bertobat, berbuat kebaikan. Di sini penjelasannya, Ali ibn Abu Thalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Allah memberikan tentang apa yang bakal dilakukan oleh hamba-hambanya sebelum mereka melakukannya, dan memberitakan tentang apa yang akan mereka katakan sebelum mereka mengatakan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala nunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh yang maha mengetahui. Dan firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, antakula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirina au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin au taqula hina taral adzaba law anna li karratan fakuna minal muhsinin. Supaya jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kesalahanku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedangkan aku sesungguhnya termasuk orang yang berolok-olok agama. Ya, ini dikuatkan supaya jangan ada yang berkata kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau supaya jangan ada yang berkata ketika melihat adab, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, nescaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa sekiranya mereka dikembalikan lagi ke dunia, nescaya mereka tidak akan mampu mendapat hidayah. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innakum lakadzibun. Nah, ini firman Allah, Pak. Ya. Jadi sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya, dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka. Ini kata Allah. Ya. Sini ada hadis. Mari kita baca selanjutnya.
Bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Bukan demikian sebenarnya, telah datang keterangan-keteranganku kepadamu, lalu kamu mendustakannya dan kamu menyombongkan diri, dan adalah kamu termasuk orang-orang yang kafir, orang yang ingkar. Yakni telah datang kepadamu, hai hamba yang menyesali apa yang telah dilakukan, ayat-ayatku ketika kamu di dunia, dan semua alasanku telah ditegakkan terhadap dirimu, tetapi kamu mendustakannya dan bersikap sombong, tidak mau mengikutinya, bahkan kamu menjadi orang-orang yang kafir atau orang yang ingkar kepadanya. Maka dari itu kesimpulannya di sini, wa anibu ini disuruh segera ya kembali. Di sini sama dengan ajilu bitaubati qoblal faut, segeralah bertobat sebelum masih ada kesempatan, sebelum terlambat. Wajilu bisolati qoblal maut, dan cepatlah kita menunaikan sholat sebelum ajal menjemput kita. Maka dari itu masih ada waktu, mari kita tadabburi di sini ya surat Al-Imran ya. Sebabnya wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul alakum turhamun. Tujuan kita ini memang betul apa yang disampaikan guru, la'allakum turhamun, agar kita semua dirahmati oleh Allah. Rahmat ini disayang, maksudnya Pak, dicinta oleh Allah. Setelah kita dicinta oleh Allah, nescaya kita semua akan mencintai Allah, Pak. Akan ketemu dengan Allah, maksudnya akan tersingkap tabir di dalam hati kita, termasuk yang disebutkan kemarin tajalli itu, Pak ya. Jadi metodenya di sini, mari kita tadabbur ila tafsir Ibnu Katsir Al-Imran ayat 31 ya. Mari kita buka, kita biar nyambung. Di sini setelah kita dirahmati oleh Allah dan juga kita mencintai Allah, metodenya bagaimana? Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, mari kita tadabburi Al-Imran ayat 31 dan 32. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ya. Ini perlu kita pahami karena ini sangat penting. Jadi bukan sembarangan ikut asal-asal, oh kiai yang sesat diikuti, bukan begitu ya. Ini metode supaya kita, kalau kita mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasulah wa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Nah, ini Pak, ini didikte Nabi Pak ya. Nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar ya. Ayat yang mulia ini menilai setiap orang-orang yang mengakui dirinya cinta kepada Allah, sedangkan sepak terjangnya bukan pada jalan yang telah dirintis oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa sesungguhnya dia adalah orang yang dusta ya. Ini perlu kita pahami dalam tafsirnya. Dalam yang dusta dalam pengakuannya sebelum ia mengikuti syariat Nabi SAW dan agama yang dibawanya dalam semua ucapan dan perbuatannya, seperti yang disebutkan di dalam hadis sahih ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
barang siapa yang melakukan suatu amal, perbuatan yang bukan termasuk tuntunan kami, nah, ini kata Nabi, maka amalnya itu ditolak. Ya, hati-hati, ini banyak sekarang ajaran-ajaran sesat yang di YouTube, banyak, hati-hati ya. Karena itulah maka dalam ayat ini disebutkan melalui firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi kalian. Nah, yakni kalian akan memperoleh balasan yang lebih daripada apa yang dianjurkan kepada kalian agar kalian mencintainya, yaitu Dia mencintai kalian, kecintaan Allah kepada kalian. Ya, ini dinilai lebih besar daripada yang pertama, yaitu kecintaan kalian kepadanya. Seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama yang bijak, bahwa duduk perkaranya bukanlah bertujuan agar kamu mencintai, melainkan yang sebenarnya ialah bagaimana supaya kamu dicintai. Ya, di sini Al Hasan Basri dan lainnya dari kalangan ulama salaf mengatakan bahwa ada segolongan kaum yang menduga bahwa dirinya mencintai Allah. Maka Allah menguji mereka dengan ayat ini, yaitu firman-Nya, "Katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku." Ini ya, nescaya Allah mengasihi kalian ya. Di sini ada hadis, sekali lagi sebentar selesai. Di sini Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Muhammad ya, At-Tafisi telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Musa ibnu Abdullah ibnu A'yun dari Yahya ibnu Abu Katsir, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tiada lain ajaran agama itu melainkan cinta kepada Allah dan benci kepada Allah. Allah Subhanahu, ini maksudnya di sini karena Allah maksudnya, Bang. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku." Ya. Abu Sur'ah di sini, yakni Abdul A'la, mengatakan bahwa hadis ini ya kurang sahih maksudnya. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, "Wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Dan mengampuni dosa-dosa kalian, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yakni karena kalian mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian memperoleh karunia itu berkat perantaraannya ya. Sebabnya Allah sudah in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni tadi ya. Kemudian Allah memerintahkan setiap orang, baik dari kalangan khusus maupun dari kalangan awam, melalui firman-Nya, "Qul atiullaha war rasula wa in tawallau." Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya jika kalian berpaling ya, yaitu menentang perintahnya, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir atau yang ingkar. Ayat ini memberi pengertian bahwa menyimpang dari jalan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya merupakan perbuatan yang kufur, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang mempunyai sifat demikian. Sekalipun dia mengakui bahwa dirinya cinta kepada Allah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah sebelum ia mengikuti
Rasul yang ummi. Ini Pak, luar biasa Pak ya. Jadi tertib Pak. Jadi penutup para rasul yang diutus untuk seluruh makhluk, jin dan manusia. Karena seandainya para nabi dan bahkan para rasul atau mereka yang dari kalangan ulul asmi berada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tiada jalan lain bagi mereka kecuali mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taat kepadanya serta mengikuti syariatnya seperti yang akan diterangkan nanti dalam tafsir firman-Nya. Wa idza khadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi hingga akhir ayat. Maka kiranya cukup, nanti kita sambung pertemuan yang akan datang. Mari guru kita untuk menjelaskan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman supaya untuk menambahkan iman kepada kita semua ya. Juga dari kami yang kami sampaikan mudah-mudahan bersamaan dengan hidayah dari Allah, dan juga kami kalau ada salah kami mohon maaf. Wa hadanallah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan tadi mengenai nasab ilmu itu sangat penting, karena seperti aliran air. Aliran air itu suci, ya turun ke bawah pasti bisa dinikmati, bahkan bisa digunakan untuk ibadah, sholat itu wudhu, sholat dan sebagainya. Kalau aliran itu kotor, atau mungkin bahkan terputus, tidak ada aliran itu. Ini kosong, adanya prasangka, adanya putus asa. Jadi amal soleh itu tidak tetap ya. Kan dengan nasab sambungan tadi, dengan mutasil istilahnya ya, mutasil itu nyambung, makanya ada tawasul. Nah ini perlu diinformasikan kalau saya berkaitan tawasul. Kenapa gitu? Kenapa itu? Dulu pernah ya, sebelumnya tawasul kita itu banyak. Namun setelah saya Taufik memerintahkan, sempat saja akan saya laksanakan. Sebelumnya waktu itu pertimbangannya apa? Pertimbangannya waktu istiqomah dan perjalanan wajib dulu. Dia membuat harus cabangnya itu tersendiri. Ya. Alam seperti apa, tapi itu perintah yang saya lakukan, yang saya laksanakan. Sebelumnya masih ada di rumah itu, kopiannya masih ada yang lama, masih saya simpan sebagai bukti bahwa memang dulunya seperti itu. Tapi karena ada perintah itu, maka saya lakukan penyempitan tawasul itu dengan dasar sampaikan seperti itu. Itu mutasil, nyambung, mutasil, bukan mukotek, bukan putus, sehingga airannya itu tak nyampe ke bawah. Kalau kosong, yang meniup saya berbahaya, maka akan mengganggu ya sistem ibadah, bahkan akan merusak atau mengotori ibadah itu sendiri. Seakan-akan nyampe ternyata dan tempat, ya. Seakan-akan cahaya ternyata api, ya. Jadi sudah disampaikan tadi seperti Al-Fakir sampaikan ini, saya diwakilkan dalam mereka itu benar adanya. Nah, secara syariat memang harus dituliskan seperti itu. Dan itu sudah saya tuliskan lengkap, sudah saya jelaskan di skripsinya Guru Wafi itu, istrinya jadi ya, itu
ya saya laksanakan sesuai dengan perintah kepada guru kami. Ada bukan satu perselisihan, tapi ada satu perintah yang saya jalani karena masing-masing punya jalan tersendiri. Begitu juga beliau dengan Nyaja Fatimah, seperti itu juga. Ya, awalnya begitu, tapi setelah itu terjadi pergeseran baru. Nah, ini nggak bisa dijelaskan seperti ini karena mungkin nanti akan membuat perselisihan atau perdebatan, ya. Tapi ini sedikitnya saya beritahu bahwa seperti saya seperti ini, begitu juga saya Taufik ya, begitu. Memang saya dengan beliaunya ada kekhususan. Dulu saya Taufik itu berdua musik, punya Fatimah, Beki As'ad dan Muhammad Sofyan Setrek seperti ini kan perlu dipahami urusan dari Projo masih. Kemudian ini global aja, kemudian diserahkan oleh Muhammad Sofyan ke Nyaja Fatimah karena kisahnya itu sampaikan bahwa layang-layang itu tidak bisa satu, tidak bisa dua, tapi satu tahun, maka disampaikan suruh milih karena ikhtiramnya kepada As'ad, maka Taufik memilih untuk menerima Nyaja Fatimah. Jadi mursid perempuan itu ada, ya. Jadi kita tidak bisa menyepelekan itu, kita kisah ini pernah terjadi gitu. Kalau bilang mursid laki semua enggak, ini buktinya ada. Bahkan kewalian a'immah itu, ya, itu ada yang dipegang oleh wanita, ya. Kalau kutub itu ada kewalian, ya. Dinamakan Ustaz Abdul Haji, itu megangnya adalah wanita. Di Nyaja Fatimah itu bagian daripada dunia. Enggak setopik ngangsunya di sana pada waktu itu, sehingga setelah itu terjadi, ya, karena pendekatannya beliau jadi senior firqah. Jadi firqahnya bukan firqah buruh, enggak, tapi satu jalur tersendiri. Nah, ini emang nggak bisa dijelaskan, bukan anunya kalian, bukan faktnya kalian gitu. Itu pemahaman saya. Makanya kali bagaimana tadabbur Quran merupakan jalan saya. Memang sudah disambungkan. Jadi itu untuk orang terkini yang cocok yang begini. Ya, kalau kayak dulu, wah nggak ada mampu. Ini penting untuk diketahui. Ya, sekedar mungkin ada sebagian besar di sini yang belum tahu berkaitan dengan asal ibu dari saya ke atas. Dari saya dan kawan-kawan ini memang sudah terjadi pembagian tinggi sendiri. Nah, ini perlu dipahami. Ya, adanya seperti itu, ya, kita harus terima. Cuma awalnya memang secara syariat bergurunya ya berhadapan dengan As'ad. Nah, itu misalnya syariatnya, ya, tahun 80-an. Jadi ini perlu dipahami. Jadi sedikit pemahaman ini kan kalau sudah buka itu, maka saya sedikit supaya tahu, ya, itu udah benar, tapi yang lebih benar yang ini. Kalau mau nanya lagi lebih fokus, ya, nggak bisa saya jelaskan sekarang, ya. Nah, khawatirnya salah paham. Mau nanya sendiri khusus bisa saya jelaskan. Dan biasanya 1-2 orang yang memang mau mendalami. Kalau sedang mau belajar biasa, ya nggak usah nanya banyak-banyak, karena pertanyaan itu nanti akan membingungkan kita. Jadi kalau memang niatnya untuk mendalami, boleh. Nah, toriko ini, Islamiyah ini pegang 2 toriko khusus, riadah khusus, ya. Satu toriko Khidir,
satu thariqah nurullah, yang kedua thariqah ini. Dua thariqah ini ada sambungannya, gitu ya. Dan itu turun kepada saya gitu, dua jalur ini. Nah, jadi jalur besar namanya Fahmiyah ini juga ada asal usulnya. Sebelumnya itu dulu, yang saya perhatikan dulu sebelum dimulai jadi Fahmiyah ini, dulu pernah kita dapat petunjuknya itu Fahimiyah, tapi karena belum beres yang 4 pilar itu maka nggak bisa, ubahlah jadi Fahmi. 4 beres itu baru paham, kalau Fahim nggak masuk, dan di bawah ini kalau paham kan agak sulit dipahami. Jadi kalau orang yang mau lebih fokus ke sana, dia tanya sedikit gitu ya. Cuma dijelaskan kayak gini, orang baik pahami juga memahami juga sulit ya, nggak gampang memahami seperti ini, bingung ya. Dan itu tidak sedikit karena dibuka tadi, maka saya sampaikan supaya tidak bingung, mana kaunya bagaimana. Nah, gitu ya. Bisa lagi musik masih ada manakib lagi. Nah, ini sempat diperdebatkan juga di IAIN, tapi dapat A+ ya, karena memang bisa mempertanggungjawabkan anak ikhlas, maka Allah mudahkan. Kalau enggak ya udah nggak masuk kalau itu kan profesor doktor semua dia diterima apa skripsinya dan dapat A+. Lalu diperdebatkan ini kenapa kok masih ada manakib. Ternyata diterima bisa. Ini dari waktu dulu sampai sekarang ya mungkin hanya saya yang ada di kondisi yang sekarang ini. Musiknya masih ada, manakibnya sudah ada. Dan sebagian daripada musik itu, manakibnya itu lahir setelah musiknya wafat. Nah itu ya, ini perbedaannya. Ya, memang banyak pertentangan sehingga terjadi perdebatan di mana-mana bahkan sampai sekarang. Kalau ini saya jalan saja. Ya, kalau mau berdebat di luar sana saya biarkan. Kalau datang kemari ya ayo. Kan apa dari luar. Kalau selama hanya dengar-dengar ya saya udah 11 tahun nggak ada yang hanya ngomong di luar ya saya biarkan. Kalau bertanya sama saya ya saya siap. Ya, yang penting orangnya mengenal thariqah. Kalau mana thariqah dapat kursi dan cuma ya. Apalagi berkaitan dengan silsilah, sanad keilmuan, ya, terus apa namanya jalur ini ya, macam-macam itu. Jelasannya kan nggak bisa terbuka secara gamblang ya. Karena banyak yang sulit untuk dijelaskan gini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan malam ya, yang penting karena tadi dibuka tidak ada lagi keraguan dan tetap berjalan seperti maksimal seperti biasa. Dan saya juga tidak ada masalah kalau ada yang ingin lebih dalam seperti ini. Akan apa dan menerima kalau ada mengatakan rumah atau mengatakan boleh. Asal dari sini nanti waktunya. Dan itu mudah Allah berikan berkah. Amin. Menyelesaikan urusan kita, mudah